warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Zahira Fatimah. Di sini saya akan membahas soal ekonomi manajerial nomor 2 tentang pasar persaingan sempurna. Oke, soalnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna. Diketahui permintaan biaya total rata-ratanya adalah HTC sama dengan 4Q plus 2 min 2 per Q. Dan fungsi permintaan pasarnya adalah QD sama dengan 51 min 0,5P. Nah, yang ditanya adalah jumlah output perusahaan, harga output perusahaan, total penerimaan perusahaan, biaya total perusahaan, dan keuntungan perusahaan. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi, yang diketahui dari soal tadi adalah HTC atau fungsi biaya total rata-ratanya adalah 4Q plus 2 min 2 per Q. Lalu, untuk fungsi permintaannya atau QD adalah 51 min 0,5P. Nah, dari fungsi Q kita ubah ke fungsi P. Jadi, kita pindah ruas menjadi 0,5P sama dengan 51 min Q. Jadi, P sama dengan 51 min Q per 0,5. Nah, untuk memudahkan perhitungan 0,5 nya kita ubah menjadi 1 per 2. Jadi didapatkan hasil akhirnya adalah P sama dengan 102 min 2 Q. Selanjutnya adalah menentukan MC. Nah, untuk menentukan MC kita perlu mencari biaya total atau TC dari ATC. Nah, karena rumus dari TC adalah ATC dikali Q, maka kita masukkan TC sama dengan 4Q plus 2 min 2 per Q dikali Q. Didapatkan hasilnya TC sama dengan 4Q kuadrat plus 2Q min 2. Lalu biaya marginal atau MC ini diperoleh dengan menurunkan TC terhadap Q. Jadi didapat MC sama dengan 8Q plus 2. Nah, untuk menyelesaikan equilibrium atau keseimbangan, P sama dengan MC. Jadi, P adalah 102 min 2 Q dan MC adalah 8 Q plus 2. Lalu kita pindah ruas menjadi 102 min 2 sama dengan 8 Q plus 2 Q. Didapatkan hasil akhirnya adalah 10 sama dengan Q atau Q sama dengan 10. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2, harga output perusahaan. Untuk mencari tahu harga output perusahaan, kita harus mensubstitusikan Q sama dengan 10 ke fungsi harga. Jadi, P sama dengan 102 min 2 Q dan didapatkan hasil akhirnya P sama dengan 82. Jadi, harga output perusahaannya adalah 82. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mencari total penerimaan perusahaan atau TR. Rumus dari total penerimaan ini adalah P dikali Q atau harga dikali output. Jadi, didapatkan harganya adalah 82 dan outputnya adalah 10. Didapatkan total penerimaannya adalah 820. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mencari biaya total perusahaan atau TC. Nah, rumus dari TC sama dengan 4Q kuadrat plus 2Q min 2. Lalu kita substitusikan Q sama dengan 10. Nah, jadi didapatkan hasil akhirnya adalah 418. Jadi biaya total perusahaan adalah 418. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk mencari keuntungan perusahaan. Untuk mencari keuntungan perusahaan atau P, rumusnya adalah TR min TC atau total penerimaan perusahaan dikurang biaya total perusahaan. Total penerimaan perusahaannya adalah 820 dan biaya total perusahaannya adalah 418. 820 dikurang 418 didapatkan V-nya adalah 402. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artanjel Kastorus dari kelas D P1 dengan NIM J0410221119. Nah, pada kali ini saya akan menyelesaikan soal PPS untuk memenuhi penugasan di mata kuliah ekonomi manajerial.
Langsung saja di sini ada soalnya, di mana perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna di mana diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 160 minus 1 per 2 Q, di mana fungsi biayanya adalah C sama dengan Q per 2, Q kuadrat plus 10 Q. Lalu di sini yang ditanyakan adalah jumlah output dari perusahaan, harga output, keseimbangan, keuntungan perusahaan, surplus konsumen, dan juga surplus produsen. Lalu langsung saja kita kerjakan untuk mencari MC di sini. Karena tadi fungsi permintaan dan biayanya sudah diketahui, untuk mencari MC itu kita memindah ruaskan dari fungsi biaya. Jadi didapatkan MC-nya itu sama dengan 2Q plus 10. Lanjut kita mengerjakan di soal pertama, yaitu jumlah output dari perusahaan di mana rumusnya adalah P sama dengan MC. Nah, tadi karena sudah diketahui MC-nya, jadi tinggal dimasukkan saja ke sini. 160 minus 1 per 2Q sama dengan 2Q plus 10. Lalu ini dipindah ruas, jadi 160 minus 10 sama dengan 2Q plus 1 per 2Q. Dimana dapatkan hasil Q-nya adalah 60. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung ada harga output keseimbangan. Nah, di sini langsung saja kita masukkan key-nya, karena tadi key-nya sudah kita dapatkan itu 60. Di sini kita langsung masukkan saja. Jadi, P sama dengan 160 minus 1 per 2 Q dikali 60, itu hasilnya adalah 130. Nah, untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu keuntungan perusahaan atau P, kita harus mencari TR dan juga TC-nya terlebih dahulu. Rumus TR adalah P kali Q, jadi 130 dikali 60 hasilnya adalah 700, 7.800. Di sini kita mencari TC, di mana didapatkan TC-nya itu hasilnya 4.200. Langsung saja kita masukkan di sini Pi sama dengan TR min TC, yaitu 7.800 minus 4.200, hasilnya adalah 3.600. Nah, ini adalah kurvanya. Di sini kurvanya 160, kenapa di sini 320 didapatkan dari 160 dikali 2, seperti itu. Selanjutnya, untuk menghitung surplus konsumen, itu rumusnya adalah SK sama dengan 1 per 2 dikali A, dikali alas, dan dikali tinggi. Karena di sini bentuknya segitiga, jadi alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah 60, dan di sini ya SK surplus konsumennya ada di sini, jadi 160 dikurang 130, dan hasilnya adalah 900. Sedangkan untuk surplus produsen, itu ada di angka 130 dan juga minus 10, 130 minus 10, dan hasilnya adalah 3.600. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Indriani Pranoto, NIM J04 1022 1127. Saya akan menjelaskan soal materi dari pasar persaingan sempurna atau juga disebut PPS. Di sini ada soal, yaitu perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna atau juga PPS, di mana diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 130 min setengah Q, di mana fungsi biayanya adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 10 Q. Yang pertama itu yang ditanya itu jumlah output dari perusahaannya, lalu yang kedua ada harga output keseimbangannya, lalu ada yang ketiga keuntungan perusahaannya, lalu yang keempat ada surplus konsumennya, lalu yang terakhir ada surplus produsen. Pertama kita diketahuinya P-nya kan 130 min setengah Q. Lalu C-nya Q pangkat 2 ditambah 10 Q. Sebelum untuk mencari output, yaitu kita harus mencari rumus PPS, yaitu P sama dengan MC. Kan P-nya sudah ada, kita tinggal mencari MC. Nah, MC-nya itu kita pindahkan ruas menjadi 2 Q ditambah 10. Q-nya nggak perlu dimasukin lagi. Lalu jika sudah diketahui MC-nya, baru kita masukin ke sini. P tadi sudah diketahui, yaitu 130 minus setengah Q sama dengan 2 Q tambah 10. Turunin 130-nya, 10 ada di sebelah kanannya dia positif, pindah ke kiri menjadi minus. Lalu untuk 2 Q-nya kita turunkan, karena di sini minus min setengah Q, kita pindahkan ruas menjadi positif, yaitu jadi plus 130 dikurang 10 sama dengan 120.
Terus 2Q ditambah setengah Q sama dengan 2,5Q. Nah, Q-nya sama dengan 48. P yang harga itu rumusnya P. P ini kita masukin ke sini, yaitu tinggal kita hitung aja 130 minus setengah. Q-nya kan juga sudah diketahui yaitu 48, kita masukin. Lalu P sama dengan 130 dikurang 24 hasilnya 106. Oke. Lalu untuk mencari keuntungan perusahaan kan rumusnya V TR min TC. Kan di sini TR kita belum diketahui, TC-nya juga belum diketahui. Mari kita hitung TR-nya. TR rumusnya P kali Q, yang dimana P-nya sudah diketahui 106, lalu Q-nya 48, maaf ini typo. Jadi hasilnya 5088. Lalu TC-nya Q pangkat 2 ditambah 10 Q, yaitu Q pangkat 2 48 dipangkatin 2 ditambah 10 terus kali 48. 48 pangkat 2 hasilnya 2304, terus ini 480, lalu hasilnya 2784. Nah, baru kita masuki TR min TC-nya 5088 dikurang 2784 hasil 2304. Untuk mencari surplus konsumen, yaitu kita membuat grafik demand-nya dulu terlebih dahulu. 130 dapat dari yang ini pertama, lalu kita garis lurus 260 dapat dari 130 dikali 2 hasil 260. Lalu ini 10 kita dapat dari sini, yaitu kita garis sejajar. Lalu 106 kita ngikutin garis tengahnya, terus tarik ke bawah yaitu 48 dapat dari sini. 106 juga dapat dari sini ya. Terus kan karena dia bentuknya segitiga, rumus segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. SK itu posisinya selalu di atas SP. Nah, sudah diketahui rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi, mari kita masukkan, yaitu setengah alasnya 48, terus tingginya itu dapat dari 130 dikurang 106, hasilnya 24 ini. 130 dikurang 106 hasilnya 24. Jadi setengah kali 48 kali 24 hasilnya 576. Untuk yang SP-nya sama-sama rumus segitiga juga ya. Setengah kali alas kali tinggi. Untuk alisnya tetap sama 48. Yang membedakan itu di tingginya. Yang awalnya di SK 130 dikurang 106, di sini SP-nya itu 106 dikurang 10. Nah, kita masuki setengah kali 48 kali 96. Hasilnya 2304. Sekian pemaparan atau penjelasan yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mubarak dengan NIM J04 1022 1103. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas Project Based Learning saya atau PJBL pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu atau pembina Ibu Intani Dewi, SPT, MSc, MSI. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi tentang persaingan pasar sempurna atau PPS. Saya berada di kelompok 3, kelas D, praktikum 1. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke sedikit pemaparan mengenai pasar persaingan sempurna dan contoh soalnya. Ya, sebelum memasuki contoh soal, saya ingin sedikit merefresh atau mengingat kembali materi mengenai PPS pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Yang dimana
PPS sendiri atau pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah bentuk pasar di mana banyak penjual dan pembeli saling berinteraksi dan tidak ada satu pihak pun yang bisa mempengaruhi harga. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna atau PPS sendiri yaitu banyak penjual dan pembeli atau tidak ada yang dominan. Kedua, produk homogen atau seragam. Produk yang dijual identik tanpa perbedaan kualitas. Ketiga, informasi sempurna. Penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap tentang harga dan kualitas. Keempat, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Perusahaan bebas masuk atau keluar dari pasar. Kelima, price taker. Perusahaan menerima harga pasar, tidak bisa menentukan harga sendiri. 6. Atau yang terakhir, mobilitas sumber daya tinggi. Faktor produksi mudah berpindah antar perusahaan. Ya, itulah materi singkat mengenai PPS versi saya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya, selanjutnya ada contoh soal, di mana contoh soalnya itu sebuah perusahaan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Yang kita ketahui yaitu biaya total rata-rata atau ATC sama dengan Q tambah 6 tambah 9 per Q. Dan untuk fungsi permintaan pasarnya sendiri yaitu QD sama dengan 90 dikurang P. Adapun pertanyaan dari soal tersebut yaitu yang pertama, tentukan jumlah output yang diproduksi perusahaan. Yang kedua, tentukan harga pasar. Yang ketiga, hitung total penerimaan perusahaan. Yang keempat, hitung total biaya perusahaan. Kelima, hitung keuntungan perusahaan. Dan keenam, hitung surplus konsumen. Dan yang terakhir, hitung surplus produsennya. Ya, untuk ini kita bisa menjawab dengan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita rubah dulu ATC-nya menjadi TC. Yang dimana kita ketahui ATC sama dengan TC dibagi Q. Berarti untuk mendapatkan TC-nya sendiri yaitu Q dikali ATC. Berarti Q dikali Q tambah 6 tambah 9 per Q. Jadi kita bisa mendapatkan TC-nya sebesar Q pangkat 2 ditambah 6Q ditambah 9. Kedua, kita menentukan MC atau marginal cost, yang dimana MC itu adalah turunan dari TC, yang yaitu kita dapat 2 untuk MC nya sendiri yaitu 2Q ditambah 6. Dan yang kedua di pasar persaingan sempurna yaitu dimana rumusnya P sama dengan MC berarti sama dengan 2Q ditambah 6. Untuk fungsi permintaan kita rubah dulu menjadi P, yaitu dimana awalnya fungsi permintaannya itu adalah 90 dikurang P, jadi sama dengan P sama dengan 90 dikurang Q. Oke, terakhir kita setarakan harga dari MC dan dari permintaan, yaitu dimana 2Q ditambah 6 sama dengan 90 dikurang Q. Berarti kita pindah ruaskan menjadi 3Q sama dengan 84, Q sama dengan 28. Oke, di situ kita sudah bisa menjawab pertanyaan A, yaitu jumlah output perusahaan yaitu ada sebesar 28. Untuk harga pasarnya sendiri yang dimana kita tahu fungsinya adalah P sama dengan 90 dikurang Q. Jadi kita tinggal masukkan saja Q-nya yaitu 90 dikurang 28. Berarti untuk harga pasarnya sendiri 62. Dan untuk TR atau total penerimaan atau pendapatan yaitu dimana rumusnya adalah P dikali Q. Berarti si harga dikali output yaitu 62 dikali 28 yaitu kita mendapatkan TR sebesar 1736. Selanjutnya untuk total biaya atau TC. TC dimana kita ketahui adalah Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 9. Berarti kita cuma tinggal memasukkan si Q tadi yaitu dimana 28 dikuadratkan dan 6 dikali 28 ditambah 9 yaitu kita mendapatkan total sebesar 961 untuk total biaya atau TC-nya. Ya, dan selanjutnya untuk keuntungan perusahaan atau P, dimana kita ketahui rumusnya P sendiri adalah TR min TC, dan untuk TR-nya sendiri adalah 1736 dikurang TC-nya 961, maka kita dapat keuntungan perusahaan sebesar 775. Ya, selanjutnya kita menentukan surplus konsumen atau SK, yang dimana kita mengetahui harga maksimum di saat Q sama dengan 0
dari permintaan, berarti untuk harganya atau price-nya sendiri 90 itu untuk harga maksimum, dan untuk harga pasarnya sendiri sama dengan 62, dan untuk outputnya sendiri adalah 28. Jadi kita masukkan di rumus SK, yaitu setengah dikali harga maksimum dikurang harga pasar dikali Q atau outputnya, maka kita mendapatkan setengah dikali 28 dikali 28, dan totalnya adalah 392. Untuk surplus produsen sendiri atau SP tidak jauh berbeda juga dengan SK rumusnya, yaitu kita cuman memakai harga minimum MC saat Q sama dengan 0, maka kita mendapatkan price atau harganya yaitu sebesar 6 dengan harga pasar 62 dan Q 28. Maka kita masukkan rumus SP itu setengah di harga pasar dikurang harga minimum, yaitu 62 dikurang 6 dan dikalikan dengan 28. Maka kita mendapatkan setengah dikali 56 dikali 28, yaitu untuk surplus produsen yang kita mendapatkan sebesar 784. Berikut adalah gambar dari grafik surplus konsumen dan surplus produsen. Dengan yang berwarna biru adalah surplus konsumen dan warna kuning adalah surplus produsen. Ya, untuk titik keseimbangannya yaitu dimana harganya adalah sebesar 60 dan Q-nya adalah sebesar 28. Baiklah, itu saja yang dapat saya bisa sampaikan mengenai materi pasar persaingan sempurna atau PPS pada mata kuliah ekonomi manajerial. Lebih maaf atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.